Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mungkin langsung saja. Di sini saya Muhammad Ibnu Hatim, NIM 250966144 akan menyampaikan sintesis perkuliahan mata kuliah usul fikih dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke terakhir dengan dosen Pak Mengampu, yaitu Dr. Andes Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Mungkin lanjut langsung. Materi pertama yaitu niat dan orientasi dalam perkuliahan. Yang pertama, niat dalam perkuliahan, yaitu menuntut ilmu dengan ikhlas, belajar untuk mengembangkan diri dan memberi manfaat. Jadi di dalam kuliah kita dituntut untuk niat untuk menuntut ilmu dengan ikhlas, belajar untuk mengembangkan diri dan memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Yang kedua, orientasi perkuliahan, memahami tujuan aturan dan sistem pembelajaran, mengetahui metode belajar dan penilaian selama perkuliahan. Yang ketiga, tugas mingguan dikerjakan secara mandiri dan tepat waktu, bertujuan memperkuat pemahaman materi serta melatih tanggung jawab. Jadi kesimpulan atau pesan utamanya dari pertemuan yang ini, niat yang baik, disiplin, dan aktif dalam belajar merupakan kunci keberhasilan selama perkuliahan. Oke, lanjut. Materi yang kedua, pertemuan yang kedua, yaitu ushul fikih, hukum, dan kalam. Yang pertama, pengertian ushul fikih, ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pembagian hukum taklifi, wajib. Hukum takfili berisi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum wadi, sebab, syarat, penghalang, atau mani, sah, batal, ruksah, dan azimah. Yang ketiga, pembagian kalam. Kalam Allah, firman Allah yang menjadi sumber ajaran Islam. Kalam manusia, ucapan manusia yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi inti dari materi atau kesimpulannya, ushul fikih memberikan dasar dalam memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil yang benar. Oke, next. Lanjut materi yang ketiga, yaitu membahas tentang al-amar wa an-nahi atau perintah dan larangan. Yang pertama, definisi amar dan nahi. Amar adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan nahi larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, dalalah hukum. Amar pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, kecuali terdapat dalil yang mengalihkannya kepada sunnah, mubah, atau makna lainnya. Nahi pada dasarnya menunjukkan hukum haram, kecuali terdapat dalil yang mengalihkannya kepada makruh atau makna lainnya. Yang ketiga, kaidah amar dan nahi, perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Larangan menunjukkan keharaman selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Inti dari materi tersebut atau kesimpulan yang singkat ini, memahami amar dan nahi membantu menentukan hukum syariat berdasarkan petunjuk dalil. Oke, next. Lanjut pertemuan materi yang keempat, al-am wal al-khas, atau yang artinya umum dan khusus. Yang pertama, definisi al-am atau umum, lafaz yang mencakup seluruh individu atau objek tanpa pengecualian.
Yang kedua, bentuk lafaz umum, isim jamak yang disertai al, isim mausul yang berisi aladi, aladina, man, ma. Lafaz yang menunjukkan makna menyeluruh seperti kul, setiap, atau jami, seluruh. Yang ketiga, taksis adalah pengkhususan lafaz umum dengan dalil tertentu sehingga cakupan hukumnya menjadi terbatas. Kesimpulan dari materi tersebut, inti materi memahami lafaz umum dan khusus membantu menentukan sasaran hukum syariat secara tepat. Lanjut, materi selanjutnya al-mutlaq wa al-muqayyad, mutlak dan muqayyad. Yang pertama ada definisi mutlak, yaitu lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan atau sifat tertentu. Sedangkan muqayyad, lafaz yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu. Yang kedua ada kaidah yang berisi alhamul mutlak lal muqayyad, membawa lafaz mutlak kepada lafaz muqayyad, yaitu lafaz mutlak dipahami sesuai batasan lafaz muqayyad apabila keduanya membahas hukum dan sebab yang sama. Yang ketiga ada contohnya. Contoh dari mutlak, memerdekakan seorang budak, yang sedangkan muqayyad memerdekakan seorang budak yang beriman. Jadi inti dari materi ini, memahami mutlak dan muqayyad membantu menafsirkan dalil syariat secara tepat sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat. Oke, lanjut. Materi selanjutnya tentang al-mujmal wa al-mubayyan, mujmal dan mubayyan. Yang pertama ada definisi mujmal. Mujmal adalah lafaz yang maknanya masih umum atau belum jelas sehingga memerlukan penjelasan. Sedangkan ada yang kedua ini bentuk bayan. Penjelasan dapat berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, atau Qarinah, atau petunjuk yang menjelaskan makna. Yang ketiga, relasi mujmal mubayyan. Mubayyan adalah lafaz atau dalil yang menjelaskan makna mujmal sehingga hukum dapat dipahami dan diamalkan dengan benar. Inti dari materi tersebut, dalil yang masih bersifat mujmal memerlukan bayan agar maksud dan hukum syariat dapat dipahami secara tepat. Oke, lanjut. Az-zahir wa at-tawil. Yang selanjutnya ini zahir dan ta'wil. Definisi zahir. Zahir adalah lafaz yang makna lahiriahnya jelas dan dapat dipahami tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Ta'wil dan syaratnya. Ta'wil adalah mengalihkan makna zahir kepada makna lain yang didukung oleh dalil yang sahih. Ta'wil hanya dapat dilakukan apabila terdapat dalil yang kuat dan tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Yang ketiga, perpindahan makna. Makna zahir dapat dialihkan kepada makna lain jika terdapat qarinah atau petunjuk atau dalil yang mengharuskannya. Inti dari materi ini, pada dasarnya lafaz dipahami menurut maknanya zahirnya. Takwil dilakukan hanya apabila terdapat dalil yang akurat, yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut. Materi selanjutnya tentang an-nasih wa al-mansuh, nasah dan mansuh. Yang pertama, definisi nasah. Nasah adalah penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum lain berdasarkan dalil yang datang kemudian. Mansuh adalah hukum yang telah dihapus atau diganti. Sedangkan yang kedua, syarat nasah terjadi pada hukum syariat, bukan akidah. Terdapat dalil yang sahih dan datang setelah hukum sebelumnya. Kedua dalil tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga, hikmah nasah, memberikan kemudahan bagi umat
menyesuaikan hukum dengan perkembangan kondisi umat, menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Inti dari materi ini, NASA merupakan bagian dari proses penetapan hukum syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Materi selanjutnya ada at-ta'arud wa at-tarjih, yaitu ta'arud dan tarjih. Pertama ada definisi ta'arud. Ta'arud adalah keadaan ketika dua dalil tampak bertentangan sehingga memerlukan penyelesaian metode penyelesaian jam mengobrolkan kedua dalil sehingga keduanya tetap dapat diamalkan. Tarjih memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan kaidah usul fikih. NASA menggunakan dalil yang datang kemudian apabila terbukti menghapus hukum sebelumnya. Dari inti materi ini, apabila ada dua dalil tampak bertentangan, penyelesaiannya dilakukan melalui jam, tarjih, atau NASA agar hukum yang ditetapkan sesuai dengan kaidah usul fikih. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini ada al-ijma. Definisi ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat. Yang kedua, kehujjahan ijma. Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil ijma menjadi pedoman dalam menetapkan hukum syariat. Yang ketiga, ada jenis-jenis ijma. Ijma yang pertama itu ijma sarih, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti, kesepakatan yang ditunjukkan melalui diamnya para mujtahid terhadap suatu pendapat. Inti dari materi ijma ini, ijma menjadi dasar penetapan hukum Islam ketika tidak ditemukan ketentuan yang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ditemukan ketentuan yang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada materi al-an, Nabi, dan al-akbar, hadis. Yang pertama berisi hujjiyah at-tabi, al-abi, al-an, al-nabi. Perbuatan Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu dasar penetapan hukum syariat sesuai dengan konteks dan dalilnya. Yang kedua, definisi habar atau hadis. Habar atau hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau taklid dan sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang ketiga, mutawatir dan ahad, yaitu hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berdusta. Hadis ahad diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang keempat, kehujahan hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan menjadi penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Inti dari materi tersebut, perbuatan Nabi dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan syariat. Oke, lanjut. Yang lanjut, di sini ada al-qiyas. Berisi kias, yaitu kias adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan menyamakannya kepada masalah yang telah memiliki dalil karena memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Yang kedua, rukun kias yang berisi al-asal, yaitu kasus yang telah memiliki hukum, dan juga al-far, kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Yang ketiga, hukum al-asal, hukum yang terdapat pada kasus asal. Yang keempat, ilat, alasan atau sebab yang menjadi dasar penetapan hukum. Yang ketiga, kehujahan kias.
Kias merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan apabila tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Inti dari materi ini, kias menjadi metode istihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan persamaan ilat dengan hukum yang telah ada. Oke, next. Di sini selanjutnya ada al-ahkam, yaitu hukum-hukum. Yang pertama ada larangan. Larangan pada dasarnya menunjukkan hukum haram, kecuali terdapat dalil yang mengalihkannya kepada makruh atau makna lainnya. Yang kedua, kebolehan. Hukum mubah menunjukkan kebolehan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa pahala maupun dosa. Tertib, urutan atau dalil. Penetapan hukum Islam dilakukan berdasarkan urutan dalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kemudian Qiyas. Kesimpulan dari materi atau intinya, penetapan hukum Islam harus berpedoman pada urutan dalil yang sah agar menghasilkan hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, next. Selanjutnya di sini ada al-ijtihad. Pengertian istihad. Istihad adalah upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil yang sah. Yang kedua, sifat mufti dan mustafti. Mufti menguasai ilmu syariat, adil, amanah, dan mampu beristihad. Mustafti, orang yang meminta fatwa serta wajib menyampaikan permasalahan dengan jujur dan mengikuti fatwa yang benar. Yang ketiga, hukum mustahid. Mustahid yang benar memperoleh 2 pahala, sedangkan yang keliru setelah beristihad dengan sungguh-sungguh memperoleh 1 pahala. Kesimpulan dari ini atau intinya, istihad merupakan metode penetapan hukum Islam yang dilakukan oleh mustahid yang memenuhi syarat demi menjawab persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara tegas. Oke, lanjut. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan di sini merangkum dari materi usul fikih tersebut yang tadi saya sampaikan, yaitu usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari kaidah, metode, dan prinsip-prinsip dalam memahami serta menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat. Melalui pembelajaran dari pertemuan pertama hingga ke-14, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai sumber-sumber hukum Islam, kaidah kebahasaan, metode istinbat atau penggalian hukum, serta cara menyelesaikan perbedaan dalil secara sistematis. Materi diawali dengan pembentukan niat dan orientasi perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan usul fikih, pembagian hukum, kaidah amar dan nahi, konsep umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, musbal dan mubayyan, serta zahir dan ta'wil, dan khusus, mutlak dan muqayyad, dan musbal dan mubayyan, serta selanjutnya serta zahir dan ta'wil. Selanjutnya dipelajari konsep nasah dan manasuh, ta'arud dan tarjih, ijma hadis, qiyas, serta diakhiri dengan pembahasan ijtihad beserta syarat-syarat mujtahid. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memberikan bekal pada mahasiswa agar mampu memahami dalil-dalil syariat yang secara benar, mengetahui metode penetapan hukum Islam, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan kaidah-kaidah usul fikih. Dengan demikian, usul fikih menjadi landasan penting dalam memahami, mengembangkan, dan menerangkan hukum Islam secara tepat sesuai tujuan syariat atau maqasid syariah. Mungkin sekian itu dari sintesis perkuliahan yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.